Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membimbing kita dan mengajarkan kepada kita tentang ilmu-ilmu hikmah. Mudah-mudahan kita semuanya, anak-anakku, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Baik, anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Pada kali ini kita akan membahas Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sebelum kita membahas Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini, marilah anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengarkan bacaan yang akan Bapak bacakan, kemudian nanti silakan diikuti. Kita mulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah maha mengetahui, lagi maha mengenal. Anak-anakku yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas isi kandungan dari ayat ini, marilah kita lihat terjemahan perkata atau mufradat dari ayat-ayat yang tadi dibacakan. Mari kita lihat. Ya ayyuha artinya wahai. An-nasu artinya manusia. Inna sesungguhnya kami. Khalaqnakum kami telah menciptakan kamu. Min dari zakarin seorang laki-laki. Wa untha dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum kemudian kami jadikan kamu syu'uban berbangsa-bangsa, wa qabaila dan bersuku-suku, lita'arafu agar kamu saling mengenal. Inna sesungguhnya akramakum yang paling mulia di antara kamu, inda di sisi Allahi Allah, atqakum ialah orang yang paling bertakwa. Inna sesungguhnya Allah alimun maha mengetahui, khabirun maha teliti. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi makna perkata atau mufradat dari ayat ini ada memang yang kata-katanya sama, seperti inna sesungguhnya. Harapannya anak-anakku semuanya bisa menghafal ayat yang tadi dibacakan beserta artinya, dan juga bisa menghafal makna ayat perkata atau mufradat dari ayat-ayat yang tadi dibacakan. Baik, selanjutnya marilah kita bahas hukum-hukum tajwid yang ada di ayat. Di dalam ayat tadi ada beberapa hukum bacaan teori tajwid. Ya. Pertama, kita lihat ada mad jaiz munfasil. Kemudian ada idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Yang ketiga ada idgham bi gunnah. Kemudian ada ikhfa hakiki.
ada mad wajib muttasil, dan yang keenam mad arid lis-sukun. Jadi kalau kita lihat dari satu ayat yang kita baca di Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, ya, ada beberapa hukum bacaan tajwid, ya. Kalau kita kelompokkan, ya, ada hukum mad, ada hukum nun sukun atau tanwin, dan juga ada hukum mim sukun. Baik, kita lihat hukum tajwid tadi dari ayat yang telah kita bacakan, ya. Pertama, ya ayyuha. Ya ayyuha. Ya ayyuha ini hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Kenapa dibilang mad jaiz munfasil? Karena dia adalah huruf mad yang bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimat atau dalam dua kata. Ya ayyuha itu terdiri dari dua kata. Kata yang pertama ya, kata yang kedua ayyuha. Makanya karena dia kalimat yang terpisah terdiri dari dua kata, maka disebut dengan mad jaiz munfasil. Panjangnya 2 sampai 6 harokat. Tapi kita, ya, bacanya 6 harokat. Yang kedua, ya, kita lihat di situ ada hukum tajwid idgham mimi atau idgham mutamatsilain, yaitu huruf mim bertemu dengan huruf mim, yaitu inna khalaqnakum min. Khalaqnakum min, ya. Mim sukun bertemu dengan mim. Idgham mutamatsilain, atau kita sering mendengar dengan istilah idgham mimi. Selanjutnya ada idgham bi gunnah, ya. Ada idgham bi gunnah, yaitu syu'ubau. Syu'ubau, tanwin bertemu dengan huruf waw. Idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah ada 4, waw, ya, mim, dan nun. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu 4 huruf tadi, waw, ya, mim, nun, maka hukumnya idgham bi gunnah. Selanjutnya ada hukum mad wajib muttasil. Nah, kalau yang pertama tadi mad jaiz munfasil, nah sekarang mad wajib muttasil. Kenapa disebut mad wajib muttasil? Karena huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Qabailah. Kata qabailah itu satu kata, ya, artinya bersuku-suku. Qabailah satu kata, maka hukum bacaannya adalah mad wajib muttasil. Selanjutnya ikhfa hakiki, ya. Nah, di bacaan ayat ini ada beberapa bacaan ikhfa hakiki. Di antaranya min dha, nun sukun bertemu dengan zal. Kemudian untha, nun sukun bertemu dengan huruf tha. Dan yang ketiga indah, nun sukun bertemu dengan huruf dal. Ikhfa hakiki, ya, bacaan ikhfa hakiki apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yaitu huruf yang berjumlah 15, ya. Ta, tha, kemudian dal, zal, sin, shin, sod, dot, to, dho, fa, qof, kemudian jim, zai, kaf, ya. Ada 15 huruf ikhfa hakiki. Baik, yang terakhir, ya, hukum bacaan tajwid yang ada di ayat ini yaitu mad arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun ini yaitu apabila mad tabi'i berada di akhir kalimat atau akhir ayat bertemu dengan huruf yang disukunkan. Seperti khabir. Nah, itu kan ada mad tabi'iyah bertemu dengan huruf ro yang disukunkan karena berhenti. Maka ini disebut dengan mad arid lis-sukun. Baik, anak-anakku semua Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan membahas penjelasan ayat, ya. Ayat Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini menjelaskan tentang pesan yang luar biasa,
yaitu kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan kekayaan, warna kulit, ras, suku bangsa, dan perbedaan fisik lainnya. Akan tetapi kita diajarkan untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah berdasarkan ketakwaan kita. Maka kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengenal berbagai jenis dan karakter manusia agar mampu memahami kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Bayangkan kita yang jumlahnya miliaran ini ya, terdiri dari suku dan bangsa, terdiri dari agama yang berbeda-beda, tentu Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan agar kita semuanya bisa saling mengenal, saling mengasihi, saling menghargai, dan juga saling bertenggang rasa di antara kita. Nah, jadi ayat ini secara tidak langsung ya memberikan suatu pemahaman kepada kita untuk saling menghargai sehingga tumbuhlah kebersamaan di antara kita agar kita tidak saling mencaci maki, saling menjelek-jelekkan di antara kita, atau saling memburukkan agama orang lain, saling memburukkan suku lain. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwasanya orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga senada ya dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah ya. Apa kata beliau? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Abu Hurairah ya meriwayatkan hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta benda kalian, tetapi Allah hanya memandang kepada amal dan hati kalian. Nah, hadis ini juga ya secara tidak langsung ya, mengisyaratkan kepada kita agar memiliki sikap saling menghormati, toleransi, dan menjunjung tinggi sikap menghargai dalam segala bentuk perbedaan. Sebab yang Allah lihat dari kita itu bukan fisik kita, bukan bentuk tubuh kita, bukan harta kekayaan kita, bukan jabatan kita. Akan tetapi Allah lihat dari kita itu adalah amal perbuatan kita dan hati nurani kita. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi apakah anak-anakku semuanya sudah paham apa itu yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi ya adalah seseorang yang memiliki sifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan ya pendirian atau pendapat atau pandangan atau kepercayaan atau kebiasaan, kelakuan dan lain sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Nah, jadi orang yang bertoleransi itu dia tidak mengganggu keyakinan orang lain. Dia tidak mengganggu pendirian orang lain. Dia tidak mengganggu kebiasaan orang lain. Tapi dia tetap membiarkannya walaupun itu bertentangan dengan prinsip dan kepribadian dirinya sendiri. Nah, toleransi ini merupakan salah satu dari nilai-nilai moderasi beragama. Kenapa? Karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Artinya semua orang, baik yang muslim ataupun non-muslim, akan merasakan kedamaian dan kenyamanan dengan hadirnya Islam di muka bumi ini. Ya. Jadi anak-anakku, bayangkan kalau seandainya anak-anakku di sekolah ya memiliki perbedaan pendapat, misalnya dalam hal memilih ketua kelas, dalam hal membuat suatu program, kegiatan, pasti akan banyak menemukan perbedaan-perbedaan. Nah, jadi bagaimana kita memahami perbedaan tersebut kalau seandainya kita di sekolah? Nah, jadi anak-anakku bisa dilihat ya. Kalau seandainya anak-anakku bisa memperdalami apa yang dimaksud dengan toleransi, maka kita tidak akan terjadi yang namanya konflik ya, pertikaian. Kenapa? Karena kita saling
menghargai. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami makna toleransi dalam ayat Al-Qur'an di atas, coba anak-anakku berikan contoh bentuk toleransi di sekolah. Ada yang tahu? Nah, jadi salah satu contoh bentuk toleransi di sekolah yaitu menghargai pendapat teman sekelas, ya. Misalnya ketika memilih ketua kelas, pasti memiliki pendapat masing-masing kenapa memilih si fulan, kenapa memilih si fulana. Pasti nanti akan ada dialog-dialog, pasti akan ada perbedaan-perbedaan. Nah, dari dialog dan perbedaan tersebut, ketika kita menghargai pendapat teman kita, menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan prinsip kita, maka itu bagian dari toleransi kita di sekolah. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan ilmu yang bermanfaat untuk senantiasa semangat dalam belajar, dan jangan lupa anak-anak semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk tetap belajar di rumahnya masing-masing. Jangan terlalu banyak main games, ya. Jadi jangan lupa juga dihafalkan ayat dan hadis yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya muslim yang bermanfaat bagi orang lain, dan kita semuanya kelak oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wafaqanallahu wa iyyakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.